Waalaikumsalam, Pak. Halo Pak Iben. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Tunggu Pak pesanannya. Ini dengan Lenovo G400S ini dengan Bapak siapa? Ya Pak? Halo Pak, dengan yang akun nama Lenovo G400S itu Pak? Ya, Siapa Pak namanya Pak? ini Satria. Bisa diketik Pak, ketik. Bu. Ini bapaknya udah pada ngisi kan absen yang di aplikasi klinik ya? Kok nggak bisa buat present kayak kemarin lagi, Pak? Gak bisa kayak mana Pak? Dia kembali seperti semula. Gimana aku bilang? Nggak bisa klik presentnya lagi, Pak. Penasaran. Happen money. Yang ini ya? PBSM. BSM Pak. Oke. Temunya Bapak-bapak ya. Nggak masuk. Nanti kita alami Pak ya. Oke, kita mulai Pak ya. Ya, Oke Pak. Pak Presiden silakan dimulain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik. Baik Bapak-Bapak ya. Selamat puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima pada hari ini ya Bapak-Bapak ya. Amin. Perkenalkan mungkin sebagian Bapak ada yang kenal nggak sama saya? Belum, Pak. Belum Pak ya. Baik. Nama saya Firsan Gustian. Ya, yaitu Widya Suara di P4TK PBL Medan di Departemen Otomotif. Saya mengampu di bidang TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Ya, mungkin sebagian sudah kenal sama saya, seperti Pak Deno, Pak apa ya, sebagian sudah kenal ya kan. Sebagian juga wajah-wajah baru ya kan. Nah, di sini saya nggak jalan materi, cuma kita nanti akan sambung lagi beri pertemuan kita ya. Tapi intinya sekarang saya ingin tahu permasalahan Bapak di sekolah-sekolah. Apakah sudah seperti yang Bapak teorikan pada siswa-siswa sendiri, pada anak-anak kita didik kita sendiri ya. Sini ada ibu-ibunya nggak? Ada ibu-ibunya nggak, Bapak-Bapak semua? Ada Pak, ada ibu-ibunya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Ada kayaknya Pak Pisan. Bu Marina kemarin kayak ada di sini juga, cuma belum masuk mungkin. Belum masuk ya? Iya. Dengan Bapak siapa tuh, Pak Eben? Pak, Pak Eben ada ya? saya hadir Pak. Oh, Pak Deno ada ya, Pak Deno? Pak Deno ada ya? Ya, hadir Pak Firsan. Oke, Pak Deno. Oke, kita kalau ini sebetulnya yang masuk sini sebetulnya sudah pakar-pakar. Saya tidak mengajarin. Kita di sini saling sharing. Ya, seperti sini Pak M Arif, Pak Senaga udah masuk Pak Senaga. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Ah, ini cocoknya ini berganti saya sebetulnya ini. Ya kan, berganti saya di sini. Nah, karena Pak Arif, Pak Deno ini udah pakar-pakar, ada jago-jagonya. Baik, kita di sini kita melihara engine beserta ini ya komponen-komponennya ya. Kabar Pak ya. Aduh. Saya membuka materi, sabar ya. Saya buka tampilan materinya, lupa saya jadinya. Mungkin Bapak-Bapak sudah baca modul saya kan? Apa? Sudah dibacakan modul-modul saya? Belum? Baru sedikit. Sedikit ya. Aduh, di mana dia? Baik Bapak, udah kelihatan PowerPoint-nya Pak. Halo Bapak, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Nampak. Nampak. Sudah, Pak. Nampak? Sudah. Sudah Pak? Sudah. Sudah oke ya? Sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Jadi, ini mohon maaf Pak, agak terlambat karena tadi saya ada urusan karena saya
lagi ada urusan tadi agak terlambat kita online kita Pak ya. Di sini memelihara engine berikut komponennya. Bapak selama ini pernah mengajar ini Pak, saya sebelum mau masuk materi itunya Pak, pernah mengajar materi ini Pak? Sudah Pak. Sudah pernah Pak ya? Pernah Pak, pernah. Materinya sudah Bapak ajarin. Mungkin ada semua dari jurusan TKR masuk kemarin juga kan? Saya bergabung di TKR. Baik, ini ya. Sebelum kita memasuki poinnya, saya ingin tahu atau yang berusaha memelihara engine berikut komponennya. Ini di sini ada pemeliharaan engine sepeda motor untuk ya 2 tak dan 4 tak. Saya tidak membahas lagi sistem siklus 2 tak dan 4 tak lagi, karena bapak-bapak sudah ahlinya, ya sudah ahlinya. Ibarat bapak sudah dokternya juga. Kita di sini adalah sharing, ya. Mungkin pada bengkel sekolah, ya, secara penggunaan maka peralatan berbagi menjadi 2 penggolongan besar, yaitu alat tangan dan alat bertenaga atau hand tool and power tool. Secara sederhana dapat definisikan bahwa alat tangan atau hand tool berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan alat bertenaga atau power tool penggeraknya menggunakan tenaga batu dari engine dan listrik. Misalnya mesin gerinda, impact drive. Nah, yang mana indikasi alat ukur servis atau pada yang kita untuk memelihara engine itu kita kelompokkan alat ukur servis atau itu yang ada beberapa, itu alat ukur jarak, alat ukur tekanan atau torsi, alat ukur putaran, dan alat ukur listrik. Apakah di sekolah Bapak ini mempunyai alat-alat yang ini Pak? Punya, Saya Pak. ingin bertanya. Sudah ada lengkap semua alatnya? Punya, Pak. Mungkin sebagian ada, sebagian belum. Sebagian ada, sebagian tidak Pak. Ya. Ya, bagaimana kalau misalnya belum lengkap ya kita ajukanlah ke sekolah untuk melengkapi alat-alat supaya anak didik kita sendiri supaya tahu nanti, supaya terjun ke lapangan, supaya tidak terkejut lagi namanya alat tangan apa lagi, ya kan? Akhirnya sebelum bongkar, sebelum melihara engine, nggak tahu nama jenis-jenis alatnya. Makanya saya jabarkan sedikit sama Bapak, ya. Alat ukur jarak adalah peralatan yang dipergunakan untuk mengukur jarak, misalnya panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ini contoh adalah Mister Baja, filler gauge, dan Mister gauge. Ya, alat ukur tekanan. Nah, seperti apa alat ukur tekanan, Bapak-bapak? Mana nih Pak? Pak Arif. Pak Arif mana Pak Arif? Masuk Pak Arif. Atau Pak Deno, biasanya pakarnya. Oh, diem. Oke. Alat ukur tekanan. Di sini ada apa yang pertama adalah fire gauge, kompresi tester, dan kunci momen. Alat ukur putaran, tachometer mekanik, tachometer elektrik, dan sudah ada 2 macam. Alat ukur listrik yaitu ada ampermeter, timing lag tester, dan baterai tester. Nah, kebanyakan ini baterai tester ini di sekolah-sekolah hanya untuk baterai tester yang di mobil. Apakah yang untuk sepeda motor sudah ada, Pak? Ada sekolah Bapak kira-kira baterai tester untuk sepeda motor ada nggak di sekolah Bapak? Belum ada Pak. Belum ada ya? Belum. Tester belum ada Pak. Belum ada ya? Nah, Ya. ini kayak kejadian kami kemarin, pas kebetulan kami satu tim sama Pak Arif, sama Me Arif ada Pak Me Arif? Nggak ada ya? Sama Pak Senaga dari Bangka Belitung itu. Nah, waktu uji UKK, mereka untuk persiapan alat ampermeter ini, baterai tester, tidak ada. Nah, itu agak berbeda.
Jadi sebetulnya sama intinya, tapi kita kan lebih enak pakai yang untuk sepeda motor. Jadi itu paksa kita harus online belinya. Nah, prinsipnya itu sama, tapi pemakaian lebih enak mengikuti sepeda motor sendiri. Nah, itu ada hidrometer. Mungkin hidrometer, Bapak sudah paham ya kan, hidrometer dengan CDI tester. Ya. Mungkin perawatan adalah poin-poin perawatan yang harus diperhatikan adalah menyimpan peralatan di lemari yang kedap terhadap debu, yaitu penempatan alat tidak boleh ditumpuk. Nah, kebiasaan siswa, ya kan, habis mau gitu kerja, asal nggak disusun tempatnya. Misalnya dia minjem kepada toolman, ya kan, alat sudah disusun, mana kunci pas, mana yang apa, tapi ditumpuk-tumpuk aja. Ini mengakibatkan kadang yang apa jadi rusak. Nah, contoh sering terjadi, maaf kata, pernah kejadian di tempat kami, waktu kemarin ngajar itu alatnya yang misalnya multitester, itu alatnya kunci-kunci diletakkan di atas multitester. Nah, kalau bisa letakkan yang sebaik-baiknya. Nah, mungkin Bapak pernah mengalami pada siswa peletakan tuh alat itu asal taruh aja kan Pak? Betul kan begitu Pak? Betul, Pak. Siswa seperti itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Kadang sudah diingatkan juga sama aja, Pak. Nggak diingatkan sama aja. Maaf kata, ya kan? Siswa, ya kan? Kalau usah siswa, maaf kata, mohon maaf, beribu maaf. Peserta juga kadang-kadang gitu juga. Sudah kita ingatin, lupa Pak. Ya kan? Kadang habis praktek itu alat tidak dibersihkan. Masih berminyak-minyak, langsung ditaruh di tool tempatnya. Begitu kan Pak? Pak, sama Pak. Sama kan Pak? Iya, Itu kebiasaan kita. Ya kan? Dan kerja pun, istilahnya apalagi kerja, tidak menggunakan sarung tangan. Mesti beroli. Ya kan? Ditaruh di tool atau tempat alat. Sampah-sampah habis, mau praktek lagi kok Pak. Habis skandasnya nanti baru dibersihkan Pak. Kan gitu. Itu yang problem kita kepada siswa kita. Alat-alat cepat rusak, ya kan? Tidak semaksimal lagi dipakaikan. Kan gitu. Ini banyak kejadian, sering kejadian. Nah. Itu, jangan digunakan alat apabila tidak paham benar. Nah, di sini kalau biasanya misalnya obeng biasa, ya kan, obeng mis dipakai untuk obeng ketok biasanya. Tapi kan membuka itu kan harus menggunakan obeng ketok, ya kan? Obeng biasa diketok-ketoknya pakai palu. Wajar nggak itu? Kan tidak kan Bapak? Di sini saya mohon kepada Bapak, gunakanlah alat yang harus digunakan. Misalnya membuka yang harus menggunakan obeng ketok, ya kita pakai obeng ketok, jangan obeng yang itu diketok-ketok di belakangnya. Akhirnya obeng kita sendiri tidak bisa digunakan lagi. Di sini yang sering waspada, kadang tangan kita basah, ya kan, atau beroli. Kadang peralatan jangan sampai jatuh. Kadang kita memegang sesuatu alat itu, ya kan. Nah, kita buru-buru disenggol kawan, jatuh. Yang rugi siapa? Tidak kita memakai yang lain, ya kan Pak? Itu saya kadang banyak siswa sendiri. Nah, pernah saya pengalaman, contoh tadi alat yang digunakan. Dia seharusnya menggunakan pakai pillar gate, ukur cepat. Tapi dia tidak menggunakan pillar gate, nah hanya pakai seng saja diukur. Itu pengalaman, pernah kejadian. Kenapa? Gurunya tidak mengawasi betul. Gurunya asik main catur atau ngopi. Gurunya ikut di klub Pak, permisi Pak, ngawasin siswa.
Diam-diam ke belakang nengok siswa kerja, terkejut saya. Ukur filler gate tidak menggunakan filler gate. Nah, dia menggunakan seng dipotong-potong. Itu yang saya marah sekali. Apa? Alat tidak gunakan yang semestinya. Ya. Nah, itu mungkin kalau itu saya nggak sebut daerahnya, pokoknya ada sesuatu daerahnya ya kan, dan pengalaman sama kawan sendiri itulah. Saya terkejut karena alat yang digunakan di mana kan bapak-bapak sudah nerangkan. Semestinya alat yang digunakan sudah diajarin kan Pak? Alat-alat prakteknya kan Pak? Sudah diajarin nggak pada siswa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Hah? Yang ada alatnya sudah diajari. Yang ada alatnya dikasih tahu Pak, diajarkan gitu. Alat-alatnya digunakan di bahasa pakai aja ya kan. Yang penting bisa bekerja ya kan. Nah, di sinilah sebelum kita memelihara engine, kita harus betul-betul memahami mengajarin anak siswa kita sendiri. Gunakanlah alat-alat untuk kita praktek, kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu. Ya berdasarkan SOP-nya. Saya takut nanti sewaktu mereka terjun di lapangan atau di kerjaan di bengkel resmi, itu kejadian, loh kok pakai itu deh, iya Pak, lebih cepat. Tapi hasilnya, kita sekolah dari mana sekolah kamu? Dari X. Berarti dari siapa gurumu? Si Anu. Kan kita juga yang malu. Kan? Nah, kita sebetulnya ngajarin anak-anak itu harus betul-betul mana alat yang harus kita gunakan untuk istilahnya ibarat servis berkala atau melihara engine perawatan ini. Nah, kadang kebanyakan siswa ini sendiri ingin tahunya besar, ya. Nah, tak usah siswa, peserta pun kadang mau kata ya guru-guru itu juga banyak keinginan besar, tapi tolong gunakannya. Ya, contoh untuk mengetes baterai. Ya, baterai bagus apa enggaknya. Karena bagus enggaknya enggak pakai alat kan, Pak? Biasanya pakai apa, Pak? Pakai kabel dilaga-lagakan. Kabel dilaga-lagakan kan? Atau kunci. Ya kan, Pak? Nah, itu yang saya nggak itu kan. Kadang ukur pakai multitester, tidak pakai di voltnya, tapi pakai ampere. Maka multitester lah jebol. Itu banyak kejadian-kejadian pada siswa. Nah, saya ngalamin waktu menguji siswa untuk mengukur baterai dia pakai ohm. Nah, saya kan pakai voltase. Volt, berapa volt ini? Ukurnya pakai ohm. Kenapa kok sama ngajarin guru ini? Kan akhirnya disebut nama gurunya, kita sendiri yang salah. Sinilah saya minta kepada bapak-bapak, tolong arahkan kepada anak didik kita sendiri, ya, gunakanlah untuk alat-alat yang harus yang kita gunakan. Ya, ya istilahnya saya mohon pada bapak-bapak. Nah, tujuan di sini kita ya juga menambah ilmu, tapi saya minta kita saling sharing. Nah, di sini yang dari Kalimantan ada nggak? Banyak, Pak. Kalimantan. Kalimantan, Pak. Banyak. Apa yang dari Kalimantan? Kalimantan mana? Kalimantan Amuntai. Iya, Pak. Oke, saya lanjutin lagi, Pak ya. Nah, membersihkan peralatan setelah selesai digunakan. Ini pun jarang dibersihkan. Maka saya bilang, selalu habis praktek, langsung taruh alatnya. Kalau bisa digunakan lagi, praktek lagi kok, Pak. Nah, ini yang sayangkan. Nah, itulah
melapisin peralatan dengan oli apabila tidak dipergunakan dengan jangka waktu yang lain, yang lama. Lakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Nah, itu pemeliharaan air kan harus ada. Misalnya per minggu sekali atau sebulan sekali, itu sebetulnya bukan tugas. Sebetulnya juga termasuk, intinya hanya bukan tugas. Kadang guru banyak, maaf kata bapak-bapak, itu sudah ada toolman-nya. Ya kan Pak? Nah, kan tugas toolman kok. Kami kan hanya mengajar. Nah, di sini saya mohon ada kerjasamanya sama laboran atau teknisi atau artinya karena kerjasama. Soalnya bantu untuk mereka untuk membersihkan dan memelihara alat-alat. Kalau alat-alat ini nggak kita pelihara, ya otomatis kita sebagai guru ya rugi. Apa? Kalau sempat ada yang putus, ada yang rusak, terkendala dengan peralatan. Nah, saya ingin tahu Bapak, apakah Bapak masuk mengajar untuk ini sebelum praktek? Apakah Bapak ngecek alat-alatnya sendiri? Ada nggak mengecek alat-alatnya sendiri? Atau Dicek, langsung main? Hah? Dicek dulu, Pak. Dicek dulu sebelum praktek. Iya, Pak. Itu alhamdulillah. Kadang ada guru langsung main, diserahkan kepada teknisi. Ya kan? Saya ingetin lagi. Kalau sudah serahkan, jangan istilahnya teknisi kita serahkan kepada teknisi atau sama kita ngajar. Tolong anak-anak diperhatikan alat mana yang untuk nyetel apa yang digunakan. Jangan asal main pakai alat itu. Nah, itu saya minta. Nah, juga di sini saya ingin tahu, belum memelihara engine, apa yang tahu asal mulanya sepeda motor itu, Pak? Siapa yang tahu, Pak? Formula Tahun berapa? 85, 1885. 1885 di negara mana? Jerman. Jerman. Negara Jerman. Siapa sih penemunya? Otik Daimler. Mantap, dengan Bapak siapa nih? Slide-nya kelihatan, Pak. Oh, slide-nya kelihatannya di sininya. Tertutup slide-nya kelihatannya. Sebetulnya dari sini saya, ya kan. Kalau nggak kelihatan dari sini, pasti nggak kelihatan, ya kan. Tapi kalau begini, pasti kelihatan. Nah, ya betul, Pak. Ya kan. Ya. Jadi kita harus tahu, jangan tahu servisnya aja memelihara engine, tapi penemunya tahun berapa nggak tahu. Ya kan Pak ya. Nah, sepeda motor itu ditemukan buat oleh dari Jerman, ya kan. Nah, di sini ditemukan di Jerman di tahun 1885. Baru di tahun 1969, 1963, atau Dapisan dan saudaranya bersama itu membuat motor Harley yang pertama kali. Jadi saya ingin tahu, ya kan, sebetulnya untuk memelihara engine komponen ini apa yang ada kendala di sekolah Bapak? Saya ingin tahu kendalanya apa, bagian peralatannya, apa di bagian apanya gitu Pak. Saya ingin tahu sebelum saya masuk materi berikutnya. Peralatan sih, Pak. Peralatan. Di peralatannya Pak ya? Sama bahan prakteknya, Pak. Soalnya kan sekolah kecil. Ajarnya, Pak. Banyak keluhannya itu di bahan praktek dan peralatannya Pak ya? Iya, Pak. SDM-nya, Pak. SDM-nya ya? Iya. Juga, Pak, karena cuma satu guru. Oh, ini
dengan Pak siapa tadi? Manahan. Pak Manahan mana Pak Manahan? Ya, Manan Sinaga tuh, Pak. Ya, hadir. Dari Bangka Belitung. Ya. Jadi kebanyakan di prakteknya, di bahan prakteknya. Kalau kejadian waktu kemarin sama Pak Manahan, kebanyakan itu di dalam bahan prakteknya. Dalam prakteknya itu sangat susah didapat, ya kan? Harus menunggu jaraknya tempuhnya, membeli bahannya lebih kurang 4 jam, ya kan Pak Nagaan? Iya, Pak. Kejadian kita harus menunggu beli bahannya, ya kan? Itu pun harus todong-todong, ya kan? Kepada kajurnya, ya kan? Sudah. Tubuh Ali, Pak. Tubuh Ali tuh, Pak. Jangan sebut daerah. Jangan. Nggak boleh. Ada muklis di dalam, muklis. Iya, tapi Jangan disebut daerah. Jadi apa daerah kemarin sama si siapa? Mei Pak, Mei Arif. Mei Arif. Ya. Juga lebih parah dia, Pak. Prakteknya pun sedih. Ya kan? Sedih. Kenapa? Harus pesan online. Nunggu online-nya sampai 3 hari, 4 hari. Bagaimana mau lancarkan kepada siswa sendiri kayak gitu? Apa? Kebiasaan kita mau praktek, kita minta bahan. Betul kan Pak? Seharusnya per awal tahun kegiatan itu kan bahan sudah dirapatkan kepada ajur, ya kan, sama kepala sekolah. Apa untuk praktek-prakteknya ini harus disiapin. Betul kan Pak? Betul nggak? Ini enggak. Gitu mau praktek kurang, udahlah alat itu aja dipakai. Ya kan? Dari 3 mesin yang ada, alatnya cuma 1 mesin. 1 mesin dikeroyok 20 orang. Ini kejadiannya. Ya, ini Pak, saya ngatasi yang kayak gitu tuh kayak mana ya, Pak? Untuk mengatasi yang kayak gitu, ya sedikitnya kita ajukanlah dulu kepada kajur kita sendiri. Ya kan? Pak Manahan dalam perjalanannya, Pak Manahan. Mana dalam perjalanannya? Pak Julham, Pak, Pak Julham. Pak Julham. Oh, Pak Julham dalam perjalanan. Ya, Pak. Oke, hati-hati di jalannya. Jadi saya gini. Jadi kalau biasanya untuk banyakan, ya mungkin bapak-bapak yang sudah instruktur nasional sudah banyak makan asam garam, ya kan Pak? Kebanyakan bahan dan praktek itu banyak yang kurang, ya kan Pak? Nah, untuk mengatasi bagaimana? Ya paksa kita sendiri. Ya, kalau kita pakai uang kita sendiri kan gaji kita pun tidak mungkin, ya kan Pak? Ya alatnya apa yang kita gunakan. Nah, ini kebanyakan siswa sendiri. Problemnya adalah alat dan bahan. Nah, bagaimana untuk melancarkan itu? Situasinya kita harus bermohon kepada kajur dulu. Kalau kajur nggak mau, kita langsung kepada kepala sekolah langsung. Tapi kalau kepala sekolah, nanti kajurnya kita melangkahi. Itu yang tidak baik. Kan gitu. Tapi sebaiknya itu harus diskusikan bagaimana bahan alat kita sendiri. Ya. Kita sendiri, ya kan, mungkin teman-teman, ya kan, sudah pernah di tempat kita, ya kan, ya paksa menunggu bahannya pun, nunggu apa ya, bahannya lagi dibelanjakan. Kata kendala, aturan sehari jadi siapnya 3 hari, ya kan, dan ini proses belajarnya pun juga gitu. Udah anak-anak, kita lanjutkan minggu depan lagi. Karena bahannya belum datang, ya kan? Dan siswa kita sendiri bagaimana? Nah, baik. Nah, ini mungkin bapak-bapak sudah ahlinya, sudah seniornya untuk melihara engine ini, ya kan? Sama pada menyetel katup. Ya, ini saya bilang, kadang untuk menyetel katup hanya dikasih teori. Ya.
tidak kita langsung diawasi. Nah. Ya, kadang saya sendiri pun kadang gitu. Kasih paham, kasih ini, seharusnya kasih contoh kita sebagai guru. Ini nyatanya gini naku. Pakai ini begini-begini. Ya, kadang kesilapan saya sendiri pun pernah juga ngalamin. Udah bapak-bapak praktek, ya kan? Nggak saya praktekkan. Nah, itu praktek, apalagi udah pengalaman yang kurang, udah. Misalnya ada yang kerapatan, ada yang kelonggaran. Yang maksimal kita ajarin dulu pada siswa kita sendiri. Ini si Rudi ya? Iya, Pak. Di Rudi ada masalah di sekolah, masalah bahan prakteknya juga. Saya sama dengan Pak Manan Sinaga tadi, Pak, satu sekolahan. Oh, sama. Iya. Sekolah sama Pak Sinaga, masalahnya bahan dan praktek. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu nanti sama Pak Manan suruh beli Pak Manan. Iya itu, Pak. Itu andalan kami itu, Pak. Andalan kami itu di sekolah. Donaturnya suruh beli dia. Nah, ya kan, beli alat dan bahan untuk negara, anak didik kita sendiri. Setuju, Pak. Setuju kan, Pak? Setuju. Jadi kadang kita jangan andalkan, nggak ada orang praktek, kita tak usah praktek lah. Iya kan, Pak? Nah, ini Pak Naga dari mana juga, dari Bangka Belitung juga? Iya, Pak, sama, Pak. Satu sekolah sama Pak Senaga ya? Pak siapa, Pak? Bapak, satu sekolah sama Pak Senaga? Iya, satu sekolah, Pak. Yang dari Tobuali ada nggak? Pak Muklis tuh. Pak Muklis ya? Iya, Muklis Adafi. Mana wajah Pak Muklis nih? Kok nggak kelihatan nih? Hanya Pak. Itu yang dada-dada. Saya gambarnya nggak ada semua nih. Yang dada-dada nggak ada nih semua nih. Cuma yang baju, gambarnya. Baju hitam tuh, Pak. Ya. Pakai baju hitam. Nggak jelas nih. Yang nggak ada gambarnya. Yang ada ininya, videonya cuma ada berempat sini Pak. Bapak. Digeser mungkin, ada scrollnya di situ, Pak. Tanda panah itu. Ya, coba tes ya. Tanda panah itu geser aja ke kanan. Diblokir aja, Pak. Jangan, Pak. Diblokir. Jangan diblokir. Kita nggak boleh blokir. Itu nampak kali Pak Naga takut ditodong ya kan. Oke, baik. Di sini kita ulang lagi ya Pak ya. Ya. Jadi saya mohon kepada Bapak ya kan. Saya slide-nya di belakang. Jadi saya di sini nggak kelihatan. Saya di belakang. Oh. Saya di belakang. Jadi sini hanya untuk kamera jadinya saya. Jadi kalau mungkin di belakang, mungkin tampilan slide-nya apa nggak di situ Pak? Nggak kelihatan kan? Nggak, Pak. Nggak ada. Ada kan? Nah, di sini makanya saya agak oke. Ini agak sedikit masalah ini. Tapi gambar saya jelas kan, suara saya jelas kan, Bapak? Halo, Bapak. Jelas. Suaranya aja yang jelas, Pak. Suaranya jelas. Jelas, suaranya jelas. Jelas kan? Jelas. Nggak jelas. Orangnya nggak jelas. Orangnya jelas. Kalau orang nggak jelas bahaya. Orangnya nggak jelas. Mana orangnya hilang? Jelas ini Pak Piksan. Orangnya hilang. Orangnya nggak ada. Jangan logout, Pak. Jangan tinggalkan kami, Pak. Wih, Muklis kenapa? Tadi. Sangar ke muka kah? Halo Pak Iksan, Wiman. Main catur. Oke, lagi. Halo Pak. Ya, Dengar. Pirsan lockout.
Nggak dengar, halo, halo. Nah, ini udah Pak, masuk Pak. Ada terganggu sedikit masalah, sorry, maaf. Karena kayaknya jaringan tempat saya yang bermasalah ini. Gambarnya kurang fokus Pak. Hah? Gambarnya kurang fokus. Kirain Pak Firsan pergi main catur, enggak? Main catur di mana? Main catur. Kalau main catur itu sore cocoknya. Ya kan? Untuk ngabuburit, ya kan? Ya Pak. Udah nampak slide-nya, Bapak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah kelihatan? Oke. Sudah. Lihat. Oke. Nah, sini menyetel katup adalah istilah umum yang digunakan untuk pekerja melakukan penyetelan kerenggangan atau celah antara katup dengan penekan katup. Program ini berubah seiring dengan waktu pemakaian mesin. Karena ketika mesin bekerja, bagian-bagian yang bergerak antara lain katup dan mekanismenya akan mengalami kausan. Akibat gesekan dengan komponen lain. Perubahan celah katup ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja mesin. Nah, saya ingin tahu Bapak, kalaulah celah katup kerapatan, apa masalahnya Pak? Halo Pak, kalau apabila celah katupnya kerapatan, Kompresi lemah. Kompresinya bocor. Kompresi bocor, apalagi? Boros. Apa? Boros. Boros apanya? Boros Bahan bakarnya. Oh, bahan bakarnya Pak Naga ya. Pikir saya boros duitnya juga. Nah, apalagi? Kalau umpamanya katupnya tadi kerapatan, kelonggaran, apa masalahnya Pak? Tenaganya ente. Tenaganya ente. Apa tuh ente? Saya nggak tahu. Loyo Pak, loyo. Loyo. Ayo. Orang Batak tapi sok bahasa Jawa. Karena kawan yang ikut-ikut Pak itu Pak. Orang Batak tapi itu. Ini dari Pekanbaru ada nggak? Dari Pekanbaru? Ada dari Pekanbaru? Dari Padang? Hadir Pak. Dari mana Pak Muklis? Kalau Pak Denda dari Padang. Pak Muklis dari mana nih? Dari Bangka. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya. Oh, ya Oras. Makan ikan bakar lagi kita ya. Ya. Bakar tempat siapa ya? Nanti kita sana ya. Oke. Ya, tapi jangan ikan sambalnya jangan pedas sekali ya. Minim Pak. Minim pedas. Oke. Jadi kalau misalnya katup lah tadi kelonggaran, apa akibatnya itu Pak? Katup krep longgar. Penyebabnya apa itu? Misalnya tenaga kurang apa gitu? Saya hidup. Halo? Kok diam? Saya hidup. Nggak hidup. Apanya nggak hidup? Mesinnya. Mesinnya nggak hidup. Ya. Mesin susah hidupnya. Susah hidup. Baik Bapak ya. Jadi di sini kalau saya ngajarin membuka nyetek apa itu, apa kali Pak Manahan ini nggak puasa, rokok dia. Nah, kalau laga-laga rokok nanti kita laga-laga rokok Pak, nanti malam. Nah, di sini mungkin saya jelaskan mungkin Bapak mungkin nyetek vape itu sudah biasa, ya kan?
Cuma tolong sama pada anak-anak, tolong diarahkanlah untuk aturan atau SOP-nya untuk menyetelan katup ya. Nah, kadang anak-anak ini kadang berbeda tanggapan karena memang mesin bidang berbeda juga di mana tandanya ya. Nah, kalau si Pak yang lain sampai ini ada Pak mana nih Pak Julham? Pak Julham. Pak Julham aktif? Enggak. Julham dari SMK 1 Stabat. Oke, baik. Pak Maya Arif data ada nih. Enggak datang, enggak masuk. Halo, putus. Ada Pak Rudi ya, Pak Rudi. Nah, Ya, pengalaman Bapak untuk ngajarin anak-anak bagaimana Pak untuk menyetel kartu pada anak-anak sendiri Pak? Payah Pak diajarin anak Pak. Bapak harus sabar dong. Apa payahnya? Apa masalahnya? Paling satu dua. Paling 1-2 aja Pak yang mau nurut Pak. Yang lain hilang. Nah, kalau sistemnya jangan rame-rame Pak. Alatnya Pak. Alat bahannya terbatas. Betul, alat dan bahan terbatas. Itu sangat bisa diatasin, Pak. Contoh, saya sendiri ngajar mapeta kayak bapak, alat kurang. Kan tidak semua kita itu cukup, misalnya 2 orang yang pandai, ya kan? Kita ajarin dulu, ya kan? 2 orang. Bukan waktu. Per 2 orang atau 3 orang. Nanti mereka praktekkan masing-masing. Begiliran. Suaranya noise Pak, suaranya Pak. Suara saya noise? Ya. Kalau gini noise nggak? Nah, itu baru jelas. Nah, itu. Apa? Noise karena saya pakai sound di belakang. Jadi suaranya agak menggelegar. Oh, iya. Kurang jelas. Jadi karena apa? Saya agak kurang benar nih karena lagi puasa ya kan. Jadi penekarannya di belakang gitu. Siap. Pakai sound di belakang, ya kan? Jadi saya agak apa? Maaf. Nah, jadi sistem Bapak apakah rame-rame untuk langsung praktek atau berdiri masalahnya, Pak? Yap. Kan bisa diatasin, Pak. Bergerak orang, ya kan, Pak? Iya. 2 orang dalam tempo ibarat 10 menit sekali. Iya, diakali gitu deh awalnya. Diakalin begitu. Jangan istilahnya yang lain, misalnya 2 orang, yang satu yang lain, Pak. Dari saya kan belakangan, Pak. Saya ngopi dulu, Pak ya. Nggak dilarang, Pak. Harus memperhatikan. Ya. Kebanyakan yang gitu. Banyak main-main. Yang lain misalnya kasih nyetel klep, yang lain tolong kasih kerjaan yang lain. Ya. Yang penting anaknya biar lambat tapi dapat semua, Pak. Iya. Daripada kita paksa-paksa, kita jejelin ilmu mereka, tidak akan bisa, Pak. Kita Iya. sebagai guru harus sabar. Lebih enak kita mengajar siswa, Pak. Iya, Pak. Halo. Oh, nggak ada gambarnya. Putus-putus Pak. Halo. Aha. Suaranya kadang putus-putus. Sekarang putus-putus ya? Iya, loading. Kalau Ya. gini-gini putus nggak? Enggak. Oh, Halo. Udah mantap, Pak. mantap. Kadang putus dia Pak. Kadang putus ya? Jadi kepotong pertanyaannya, jadi tidak jelas. Halo Pak Pirsan, itu suaranya udah bagus, udah oke Halo, dari halo, sini. halo. Mungkin di jaringan masing-masing. Oh, suaranya putus. Halo. Halo Pak Pirsan. Ya, Halo, Pak. ya lanjut Ya. Pak. Ada Pak. Nah, lanjut aja Pak Pirsan. Ini mungkin di jaringan masing-masing peserta nih. Kalau di tempat saya bagus suara Bapak. Oh ya. Ya, bagi saya juga lancar suara Bapak nih. Lancar. Lancar. Pak. Suara saya lancar ya. Bagian mungkin terbawa angin ya kan. Terbawa angin karena akibat puasa itu ya kan. Saya kan punya saya pun terganggu juga ini. Hujan sini Pak, hujan. Gambar Bapak tidak semua nampak jadinya saya nih. Yang nampak siapa Pak? Dia absen Pak. Yang nampak nih. Yang nampak ini si Beno, Rudi,
siapa ini? Habib, Eko, Eben, apa ini? Dedi ya, Dedi. Pak Dedi dari mana nih Pak Dedi? Halo Pak Dedi, Pak Habib. Halo, dengar suara saya? Halo, Halo, dengar suara saya? dengar Pak, dengar. Dengar ya? Dengar Pak. Ah, ini Cikgu Dedi, Cikgu Dedi. Dengar suara saya Pak Dedi, Cikgu? Gak dengar. Ini Manahan, Muklis. Pak Muklis dengar suara saya? Halo. Ini yang ada foto gambarnya baru 10 orang. 10 orang. 10 orang lagi belum hadir nih kayaknya nih. Ah, Dikit ya Pak. hanya di 10 videonya orang hanya ya. 10 orang. Ya, Atau mungkin nggak ditampilin mungkin. ya mungkin kan tampilin videonya. Kita lagi pakai buka baju dia, malu dia. Mana namanya ada. Ya kan, lagi buka baju koloran ya kan. Ya kan Pak Cikgu Dedi. Ya kan? Tahu aja Bapak nih. Bapak nih tahu aja. Pak Cikgu Dedi serius sekali. Jadi jangan serius sekali Pak. Jangan tegang. Kalau mungkin karena nama saya juga serius, tapi mudah-mudahan kita bisa diobatin. Betul kan Pak Manan? Iya. Itu muka lapar kayaknya Pak, bukan tegang itu Pak. Hah? Betul, betul. Muka lapar itu. Buka lapar. Bentar lagi buka Pak. Baju aja dulu. Kalau Pak Naga nggak pernah puasa dia itu. Wah. Dialah penggodanya Pak dia tuh Pak. Nah, jadi saya mohon pada Bapak, masalah di sekolah itu mungkin masalah banyak, mungkin sama semua, masalah bahan dan apa Pak? Alat prakteknya ya kan? Berarti masalah nasional Pak ya? Nah, masalah nasional. Nah, contoh kita sendiri pernah ngalamin Pak Nanannya kan? Kenapa bisa gitu Pak ya? Ah? Kenapa bisa gitu Pak? Nah, itu tergantung yang sekolahnya sendiri sih. Kalau sekolah pengen maju, harusnya saya bukan memuji-muji. Itu ada sekolah, ya kan, yang beli dan mereka tidak meminta uang. Apalagi uang dana untuk praktek sudah diserahkan kepada kajurnya. Jadi kalau minta itu langsung dibelinya. Itu mengalami saya sekali. Tidak menunggu berhari-hari. Langsung dibelinya. Mesti saya cakap-cakap langsung dibelinya. Itu saya pinginnya. Jadi tidak ada kendala. Nah, itu yang sekolah yang pinginnya maju. Ini Pak Naga ini manas-manasin saya ya. Merokok enak kali dia. Hah? Sengaja dia tuh Pak. Sengaja ya. Anggap setan Pak. Nggak di sini, nggak di sekolah gawe ya Pak. Para siswa boleh merokok nggak? Boleh merokok nggak? Kan nggak boleh kan? Asal nggak ketahuan gitu. Asal nggak ketahuan. Oke. Siswanya diajak join itu Pak. Siswanya diajak join itu Pak. Ya, sama Pak Naga itu Pak. Nggak usah nih baru Pak Merit. Oke lah ya. Mungkin masalahnya di bahan praktek. Saya ingin tahu apakah sesuaikan dengan RPP dan silabus Bapak untuk mengajarin anak-anak ini? Sesuai belum? Itu masalahnya Pak. Apa masalahnya? Kalau disesuaikan dengan alatnya yang tidak ada juga susah Pak kadang. Kadang menyesuaikan tapi alatnya kurang gitu Pak. Ini yang ngomong siapa nih? Kok nggak ada jelasnya ngomong nih. Mearif. Pak Mearif. Mearif nggak ada videonya. Dia nggak mau pakai video dia. Ya suaranya lagi pakai baju dia itu. Enggak ada video tuh Pak. Tengok dulu Pak. Nggak ada videonya. Baru loading ya. Bang Mearif nggak ada, cuma itu namanya aja. Malu dia buka baju dia. Kayaknya dia lagi merokok Pak. Jadi malu ketahuan nggak puasa. Bapak ini tahu aja Bapak ini.
Bukan apa, puasa nanti badan makin kecil nanti. Oke, jadi saya mungkin ingin RPP Bapak ada masalah, nggak ada masalah, mungkin aman-aman aja ya RPP-nya. Halo, RPP-nya nggak masalah, Pak. nggak masalah, bahan prakteknya masalah. Pelaksanaannya yang nggak sesuai, Pak. Betul, Pak. Yang tidak sesuai bagaimana, Pak? Nggak sesuai RPP-nya RPP. bagus, RPP-nya, Pak. Ah, RPP-nya ideal, Pak. Bagus, Pak. Sempurna, Pak. untuk materi ini berapa JP Bapak ngajar? 8 jam. 8 jam. 8 jam dalam satu hari atau berapa kali pertemuan? 1 hari, Pak. Satu Satu hari. hari. Satu hari kan berarti sudah cukup itu dalam seminggu. Lebih, Pak. Lebih. Berarti kan istilahnya kalau peralatan kalau itu kan nggak ada masalah. Yang penting bahannya yang bikin masalah ya kan. Saya makanya di sini saya tidak menjabarkan teori dan praktek hanya sekilas saja. Saya ingin tahu masalah Bapak di sekolah itu masalah apa sekarang ini. Kan mungkin bahan praktek oke, itu udah nasional. Kalau jadi ada masalah di sekolah Pak, masalah ini. Yang namanya Cikgu Dedi. Ya, siap, Pak. Ada Pak Cikgu Dedi dari mana nih? Dari SMK mana? Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. Oh, dari SMK berapa Pak? SMK Bina Utama, Pak. Masalahnya di sana apa Pak? Alat dan bahan juga Pak? Kalau masalah bahan, kita bisa dikatakan bisa kita mencukupi, Pak. Yang problem dasar kita ini anak, Pak. Karena anak-anak kami itu rata-rata bukan anak dari kota, dari daerah rata-rata, Pak. Secara skill mereka ini apa bahasanya mudah, susah untuk menyesuaikan terhadap proses pembelajaran mereka sendiri, Pak. Itu yang sering kita hadapi, Pak. Kita Pak, ini masalahnya ini anak ini nggak mau praktek atau bagaimana Pak? Pak, kebanyakan mereka ini Mohon maaf Pak Dedi, Pak Cikgu Dedi, suara Bapak agak kecil Pak, agak jauh ngomongnya Pak. Jadi nggak jelas suara di sini Pak. ya karena Halo. Oke. salah satu. Oke, jadi intinya kalau anak istilahnya secara psikologi anak memang itu kita harus deketin kepada anaknya kita sendiri. Apa mau anaknya? Apakah kita mau? Kalau teori bosan, kita ajak rangkul. Maunya praktek, kita arahkanlah betul-betul. Kadang anak ya tidak mau istilahnya banyak teori, maunya main praktek terus. Benar tuh, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Maunya praktek. Kalau teori lebih panjang, bosan. Bagusan Pak, bukunya kemari Pak, fotokopi. Ya kan? Habis di fotokopi nggak dibacanya. Disimpan di bawah buku. Bawa bantal, Pak. Di bawah bantal. Coba sekali-sekali Bapak kasih. Di sekolah ada jaringan internet nggak Pak? Jangan marah-marah, Pak. Saya nggak marah-marah, Bang. Nggak ada saya gini kok Bapak. Di sekolah ada nggak jaringan internet Bapak? Ada tapi susah Pak kadang. Nah, coba sekali-sekali kalau anak kayak gitu, ya kan, dikasih tugas cari YouTube, ya kan. Bagaimana memelihara engine-nya begini ini atau apa? Pasti dua hobi. Tukar situasinya. Ini Pak Julam baru nyampe nih. Ya, Pak. Baru sampai sekolah, Pak. Baru sampai sekolah.
Kasihnya. Ah. Oke. Di sekolah, Ini Pak. pengen wajah Pak Arif, mana namanya Pak Arif? Masalahnya ada nggak nih Pak Arif di sekolah? Halo Pak Arif. Ya, ini. Ada. Ini Bang. Apa masalahnya sekolah aja ya? Siswa nggak ada masalah Pak Deni. Pak Deno, sorry Pak Deno. Pak Deno, ada masalah di sekolah untuk siswa? Apakah pengen praktek atau teorinya kebanyakan? Ya sama Pak. Pak Deno, Baik juga Pak. Alat Hah? dan bahannya tidak sesuai nih Pak. Kebanyakan bahan daripada alatnya Pak. oh gitu. Jadi masalahnya ada bahan ya Pak ya? Ya kan kebanyakan bahan jangan- daripada alatnya Pak. Nah, kayak kita sistem kemarin Pak. Coba Bapak bikin sistem kemarin yang kita buat. Buatlah video-video pembelajaran. Lagi Masalah proses, Pak. melihara engine ini. Lagi proses. Itemnya Pak. apa? Misalnya menyetel klep. Nah, pakai HP. Kita Iya, kan Pak. pernah kita lakukan kan di P4TK kan Pak? Iya benar Pak. Nah, coba siswa bikin kayak gitu. Pasti semangat. Satu item dulu. Pertemuan ini menyetel klep. Pertemuan ini adalah untuk apa cara mencari tanda T, misalnya tanda ini. Semangat kayak Bapak kemarin. Kan semangat kan? Iya benar Pak. Ah, coba Saya bikin terapkan sekarang ini, Pak. video-video. Kalau memang kendala bahan, bikin satu unit, tapi bikin buat video-video pembelajaran. Ah, Video pembelajaran kadang udah dikasih sih Pak. Kadang siswa juga nyari sendiri. bukan Pak, bukan kita nyari sendiri, buat kita sendiri Pak. Bukan. Ah, buat. Jadi siswa semangat Pak. Kalau dibuat kita sendiri video-video pembelajaran itu dibuat. Jadi kreatif nanti dimasukkan YouTube, kan gitu. Kemarin Pak Dino sudah pernah melakukan, ya kan Pak? Iya benar Pak. Pompa, ya kan? Dengan mobil saya sendiri. Iya mobilnya hilang ya Pak ya. Yang hilang ya kan? Yang hampir stres saya kan? Iya. Nah itu. Nah itu kan Bapak semangat dengan pola 10 hari. Terasa nggak dengan pola 10 hari itu Pak? Dengan lakukan pembuatan video pembelajaran. Ya bagi saya dari semester kemarin yang berjalan Pak itu setiap materi pembelajaran setelah dijelaskan itu siswa praktek dan setelah dia bisa itu biasanya per kelompok harus mengumpulkan video gitu ya Pak. Iya. Yang kita pelajari di P4TK kemarin itu kita terapkan di sekolah. Cuman yang jadi kendala itu ada beberapa alat kita nggak ada, tapi bahan banyak Pak, karena dana BOS itu digunakan kebanyakan untuk bahan bukan buat alat. Taruh Bang. Jadi Yang itu kali yang nyamuk. kita, Pak. Jadi intinya supaya tidak bosan, jenuh siswa, ya kan? Seolah-olah kita bikin video pembelajaran, ya, dengan ibarat membersihkan busi atau servis berkala pada sepeda motor, bikin videonya, tapi satu item aja dulu buat. Nah, sebelum pembuatan itu, kita kan harus lengkapin bahan. Kita ajukanlah kepada Kajur. Nah, Kajur itu yang nanti akan mengolahnya. Kalau kan ada video itu, nah, bagaimana Pak Deno kan banyak mungkin sudah awal-awalnya sudah pandai. Banyak guru-guru ini sudah pada pandai buat video pembelajaran. Jangan kita, YouTube banyak. Banyak Pak di video ini. Coba kita sekolah itu membuat kreasi sendiri. Itu sebagai ilmu untuk anak-anak, juga bisa untuk promosi kepada sekolah sendiri. Ya kan? Dengan adanya pembuatan video itu, pembelajaran kan, sekolah Bapak jadi, siswanya jadi ramai yang mendaftar. Untuk sih Pak Firsan. Ya Pak Eko. Ini waktu udah jam 2, jadi udah kita bisa Oke. nah sekarang ya. Tapi sebelum ini ditutup, saya mau agak mau saya tanya, Doni Gustian ada masuk di dalam sini?
Doni Gustian. Gak ada ya? Tadi itu Pak. Ya? Tadi Pak Doninya ada Pak. Oh tadi ada, dia nggak ada gitu. Sekarang coba dicek dulu Pak. Oke, kemudian Hari Ismanto. Dengan Pak Hari Ismanto? Gak ada ya? Askul Lija? Gak ada ya? Ahmad Nur Hidayatullah? Gak ada ya? Pak Eben Aslan ada ya? Belum absen ya? Oke, jadi gitu aja untuk hari ini, kita cukupkan Bapak Ibu. Nanti kita pastikan lagi dengan Pak Pirsan jadwalnya kapan ya kan untuk TBSM ini. Oke, gitu Pak Pirsan. Oke, makasih Pak Eko. Mungkin kita lanjuti. Nanti mungkin minggu depan ya Pak Eko ya, bisa? Bisa. Nanti Pak Pirsan ngasih jadwal ke saya. Untuk habis ini, habis lebaran. Kita ke TKR ya dengan Pak Leo ya. Habis lebaran ya. Oh Pak, cuma saya minta kepada Bapak, ya kan, saya ingin tahu RPP Bapak bisa nggak dikirimkan ke tempat saya? Bisa Pak Pirsan, nanti melalui WA grup aja, WA grup apa yang Pak Pirsan mau di grup peserta ini, nanti di WA grup. Apakah bisa ke email atau seperti apa, nanti di WA grup aja. Di WA pun nggak apa-apa, dikirim RPP-nya aja ya kan. Baik, kita nanti kendalanya apa, kita sharing. Jadi waktu kita hanya 1 jam, nggak cukup. Ya, kalau Bapak, ya, kalau RPP-nya oke, mungkin kita akan jumpa minggu depan kembali ya. Saya sudah. Oke, Pak. Mohon maaf, Oke. Ya, bentar lagi karena mau lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sama-sama Pak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.